Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2412 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 7 ayat 18 sampai ayat 27. Di bawah perikop Yesus dan Yohanes Pembaptis. Demikian firman Tuhan. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu, Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah, dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi, untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Yohanes Pembaptis mengirim 2 muridnya kepada Yesus untuk mempertanyakan siapa sebenarnya Yesus. Saudara perhatikan sekali lagi ayat 19 dan ayat 20. Sekali lagi saya bacakan buat kita sekalian. Ia, Yohanes di sini, memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Saudara yang dikasihi Tuhan, jawaban dari Yesus ini sangat-sangat dinantikan, sangat diperlukan oleh Yohanes dan semua orang. Siapa Yesus yang sebenarnya? Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, siapa Yesus itu? Yang pertama, Yesus adalah Tuhan
yang jadi manusia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang di luar sana tidak percaya. Masa Tuhan jadi manusia? Mereka tidak percaya kepada kemahakuasaan Tuhan. Mereka lebih percaya Tuhan bisa jadi pohon, Tuhan bisa jadi gunung. Tapi mereka tidak percaya Tuhan yang maha kuasa itu bisa jadi manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini, Yesus, dia adalah Tuhan yang maha kuasa, yang datang ke dunia ini menjadi sama seperti kita manusia. Amin. Saudara, kalau kita belajar dari pengorbanan Yesus, Yesus itu datang merendahkan diri. Dia adalah Tuhan, tapi dia mau jadi sama seperti kita manusia yang terbatas. Dia mau jadi sama seperti saudara dan saya. Bahkan lebih rendah daripada itu, dia menjadi hamba. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan Tuhan menjadi sama seperti kita manusia untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Karena apa, saudara? Karena keselamatan orang pada saat itu tergantung pada korban yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Saudara, saya mau bilang, saudara, seberapa mahal, seberapa banyak pun hewan yang dipersembahkan untuk menjadi pengganti, untuk menebus dosa-dosa manusia, itu tidak akan cukup, saudara. Saudara, Yesus datang untuk menjadi korban keselamatan sekali untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus mati untuk menyelamatkan saudara dan saya, untuk dapat membayar lunas semua hutang dosa. Karena upah dosa adalah maut, makanya Yesus datang menjadi manusia dan mati supaya saudara dan saya selamat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus secara tidak langsung mau mengatakan kepada murid-murid Yohanes dan kepada kita semua bahwa Yesus adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia ini menjadi sama seperti kita manusia untuk menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Amin. Haleluya. Siapa Yesus? Yesus adalah Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, siapa Yesus? Yesus adalah penggenapan nubuatan-nubuatan para nabi. Semua nubuatan-nubuatan dari zaman purbakala, dari zaman para nabi, semuanya itu ditujukan kepada Yesus. Dan Yesus datang sebagai penggenapan semua nubuatan-nubuatan dalam kitab-kitab suci. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bahwa Tuhan Yesus menjawab kepada utusan Yohanes Pembaptis, saudara perhatikan ayat 22. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mau memberikan satu jawaban yang real. Biarlah murid-murid Yohanes melihat sendiri apa yang Yesus perbuat. Bahwa apa yang dilakukan Yesus adalah penggenapan nubuatan para nabi. Contohnya, Yesaya 35. Yesaya 35 ayatnya yang ke-5 dan ayat 6. Perhatikan. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelika, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Sudah perhatikan, ini nubuatan
kepada Yesus Kristus. Dan apa yang dinubuatkan di sini semua tergenapi. Orang buta melihat, orang yang tuli mendengar, orang lumpuh sembuh dipulihkan, orang bisu bisa bicara, dan banyak mujizat yang Tuhan kerjakan sampai orang kusta pun jadi tahir, saudara. Yang mati dibangkitkan dan banyak mujizat demi mujizat. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat sebelumnya. Ayat 4 dari Yesaya 35. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ia sendiri datang untuk menyelamatkan kamu. Barulah ayat 5. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka, dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini merujuk bahwa apa yang kalian lihat kepada Yesus, bahwa Yesus melakukan banyak mujizat, Dialah Allah yang datang untuk menyelamatkan kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, nubuatan Alkitab ini tergenapi pada Yesus. Amin. Makanya Yesus berkata kepada dua murid Yohanes, apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar, katakanlah kepada Yohanes. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis paham atas semua nubuatan-nubuatan Alkitab. Dan apa yang Yesus sudah perbuat itu menunjuk bahwa Yesus adalah penggenapan semua nubuatan-nubuatan dalam kitab-kitab suci. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu bahwa Yesus adalah penggenapan semua nubuatan-nubuatan Alkitab, kenapa kita masih ragu kepada Tuhan Yesus? Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Bahwa Dialah yang dinubuatkan Alkitab ribuan tahun yang lalu. Bahwa Dia adalah juru selamat kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Yesus. Amin. Percayalah dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan itulah yang menyelamatkan kita. Amin. Percayalah sungguh-sungguh. Banyak orang pada zaman itu sudah melihat banyak mujizat, tapi sayang mereka tidak percaya Yesus. Ini menjadi masalah. Makanya firman Tuhan ini katakan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, saudara perhatikan, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Amin. Saudara percayalah kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah lagi. Tapi percayalah dengan segenap hatimu. Amin. Haleluya. Bahwa Dia adalah penggenapan atas semua janji-janji dalam kitab-kitab suci. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Percayalah kepada Tuhan Yesus bahwa semua yang dikatakan dalam kitab suci, semuanya menunjuk kepada Yesus Kristus Tuhan. Percaya Yesus, pasti selamat. Yang ketiga, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar siapa Yesus. Yesus adalah Mesias. Amin. Yesus adalah Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Makanya Dia datang ke dalam dunia. Dia mengajarkan ajaran-ajaran kerajaan surga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menempatkan posisi bahwa kita adalah anak-anak raja. Nanti satu hari, nanti kita akan memerintah bersama dengan Yesus, Raja di atas segala raja. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Yesus adalah Raja yang datang ke dalam dunia ini. Kalau boleh saya pakai bahasa, Dia menyamar menjadi sama seperti kita. Amin. Untuk apa, saudara?
untuk mencari orang-orang yang sungguh-sungguh hati. Satu hari nanti dia akan datang menjadi raja yang memerintah segalanya. Alam semesta, surga dan bumi akan menyembah dia. Dan kita semua, anak-anak raja, akan turut memerintah bersama dengan Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan datang ke dalam dunia, dia mengajarkan kepada kita tentang ajaran-ajaran kerajaan surga. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita, berdoalah kepada mereka. Saudara, itu ajaran surga. Amin. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk melepaskan pengampunan. Ampuni orang yang telah bersalah kepada kita. Itu ajaran surga. Beda dengan ajaran dunia. Ajaran dunia selalu balas, dendam, bunuh orang yang sudah menyakiti kita, benci orang yang tidak senang dengan kita. Itu ajaran dunia. Ajaran surga belum mengajarkan kepada kita untuk mengasihi, untuk mengampuni. Amin. Ajaran surga mengajarkan kepada kita untuk mencari harta surga, bukan harta di dunia. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepadamu. Amin. Umurmu ditambahkan, rezekimu ditambahkan, berkat-berkat terus bertambah. Kecuali istri, pasangan hidup satu untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dia adalah Mesias. Dia adalah Raja. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tunduk pada pemerintahannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan hidup semau gue. Mari kita mau hidup di bawah pimpinan Raja kita. Biarlah Sang Mesias, Yesus Kristus Tuhan, ada di dalam hidup kita, memerintah hidup kita. Bukan lagi kita melakukan hal-hal semau kita, tapi yang kita lakukan adalah kehendak Raja di atas segala raja. Yesus Kristus adalah Mesias. Dia adalah Raja yang datang ke dunia ini untuk memerintah kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah Mesias. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita hari ini, yang pertama, Yesus adalah Tuhan. Sudah perhatikan di ayat 26 berkata begini, jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada apa? Lebih daripada nabi. Artinya Yesus, dia adalah Tuhan. Amin. Yang kedua, Yesus adalah penggenapan semua nubuatan-nubuatan para nabi di kitab-kitab suci. Yesus adalah penggenapan semua nubuatan-nubuatan nabi itu. Amin. Yang ketiga, kita belajar bahwa Yesus adalah Mesias. Dialah Raja di atas segala raja. Dan izinkanlah Raja di atas segala raja itu memerintah dalam kehidupan. Sehingga kita tidak melakukan apa yang kita mau. Yang kita lakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Kehendak Tuhan. Keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang kita lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan
menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.